Oke, Sobat Kreasi, kembali lagi bersama saya Ariel dan tentunya masih dalam acara cerita orang dalam. Saya telah kedatangan narasumber yaitu Bang Delo. Bang Delo ini tokoh pemuda di Kapuk Muara dan sekaligus ketua Karang Taruna di unit RW 01 Kapuk Muara. Sehat Bang? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Bang, nanya nih. Ya. Kenapa sih Bang? Abang pengen banget gitu jadi ketua Karang Taruna dan motivasi Abang sebagai ketua Karang Taruna itu apa sih Bang? Untuk saat ini saya mencalonkan sebagai ketua Karang Taruna dan jadi sebagai ketua Karang Taruna terpanggil ya. Dalam arti terpanggil jiwa kepemudaannya yang dilihat bahwa memang mau membentuk karakter-karakter pemuda di Kapuk Muara untuk lebih maju dan lebih berani lagi ke depannya. Terpanggilnya itu karena dari tokoh masyarakat atau RW atau dari pemuda Kapuk Muara dan gimana? Secara pribadi ya, ingin meningkatkan kepemudaannya. Yang saya lihat selama ini dalam Karang Taruna itu ada kepakuman di Karang Taruna sebelum adanya COVID dan sampai ada COVID dan sampai saat ini saya berusaha untuk menghilangkan kepakuman di Karang Taruna itu. Makanya saya terpanggil untuk maju sebagai ketua Karang Taruna, tujuannya untuk membangun jiwa-jiwa pemuda di wilayah RW 01, pemuda-pemudanya agar memiliki keberanian ke depannya. Berapa personil sih Pak sebenarnya di Karang Taruna itu? Untuk Karang Taruna saat maksudnya ada batasnya gitu? Untuk batasan Karang Taruna itu tidak ada batasan. Nggak ada batas ya? Nggak ada batasan, karena Karang Taruna itu kan disebut ada bahasa Karang Taruna yang aktif dan pasif. Jadi ada dua bahasa itu. Jadi ya siapa itu yang aktif dan pasif itu, yang pasif itu pun masih mencakup sebagai anggota Karang Taruna. Sulit gak Bang? Agak sulit untuk mengatur personil itu sulit memang. Maaf ya kayak bawahan abang begitu. Sulit gak sih Bang sebenarnya? Sulit, asli sulit. Jadi memang kita yang harus menyesuaikan. Ada Bang, ada program apa Bang yang pengen abang kerjain? Untuk di wilayah, untuk kepemudaannya hanyalah kita pengen ada kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kepala wilayahnya kita sendiri, ya, atasan kita. Apa sih itu? Kita sih mintanya untuk kepemudaan ini, ya sebenarnya ada kegiatan di wilayah yang memang bisa dikerjakan oleh pemuda. Ya kita mintanya untuk kepala wilayah ini, cobalah koordinasi untuk di Karang Tarunanya, biarin Karang Taruna dia terlihat tampil. Ada kegiatan di wilayah, bukannya hanya kepala wilayah ini memiliki tim sendiri. Ya. Yang memiliki tim sendiri dan dia bekerja dengan timnya. Dan Karang Taruna ini sebagai pemuda yang dibilang tangan pembantunya kepala wilayah di wilayahnya ini ya. Ada programnya untuk kegiatan-kegiatan yang setelah pelaksanaan Maulid ini ya. Tapi mungkin kudu pembicaraan di anggota lagi. Untuk program ini mungkin belum bisa kita sebutkan sekarang ini. Ada nggak sih Bang uang operasional di Karang Taruna itu sebenarnya? Alhamdulillah ada. Itu ada sumbangan dari kelurahan. Tapi untuk saat ini kita vakumkan dulu. Kalau boleh tahu nominalnya berapa tuh Bang? Ya ada sih ya yang nggak bisa dini juga ya, karena adalah. Tapi itu sebenarnya mah udah banyak yang tahu juga sih. Kalau misalkan uang operasional itu bisa diambil ketika kalau kita udah ada program ya Bang. Benar apa enggak sih? Iya. Kan? Jadi kalau uang itu sebenarnya digunakan untuk program-program kegiatan. Jadi kita memberikan laporan juga lewat email yang udah ada, yang tertera seperti itu. Jadi ada laporan uang itu harus digunakan untuk apa? Kumpul-kumpul begitu seminggu
seminggu sekali atau tiap hari atau sebulan sekali, Bang? Kalau kita sih diusahakan itu sebenarnya nggak harus sebulan sekali ya. Kalau kita pengennya sih seminggu sekali. Dalam arti kumpulnya itu bukan hanya membicarakan masalah Karang Taruna doang. Tapi pembahasan Karang Taruna aja. Tapi kita kumpul itu hanya ya apa sih obrolan yang nggak harus di Karang Taruna pun nggak masalah. Untuk lebih mempererat. Buat abang nih ke depannya, pengen apa kompak sih bang anak Karang Taruna itu sebenarnya? Kalau ke depannya saya berharap bisa lebih kompak dari sekarang dan bisa lebih bertambah anggotanya dari sekarang. Karena saya berharap itu anggota Karang Taruna yang memiliki keinginan apa tuh, Bang? Keinginan di dalamnya dia sebagai anggota Karang Taruna dan tidak dia masuk di anggota Karang Taruna hanya sebagai senjata bakal gaya-gayaan aja bahwa gue ini Karang Taruna, tapi di fungsi Karang Taruna dia itu nggak memahami itu yang disayangkan. Jadi pengen masuk Karang Taruna tapi dia nggak berperan, dalam arti nggak berperan juga, terus juga kita sedang berperan, dia pun nggak ikut berperan. Maksudnya, itu jadi berperan kayak gimana? Berperan dalam kegiatan apa dia ikut, atau di luar kegiatan dia memiliki pemikiran kegiatan yang lain yang bisa, ayo nih gue punya kegiatan seperti ini, bisa nggak kita jalanin? Nah, itu saya pengen orang-orang yang seperti itu dan dia punya pemikiran seperti itu, tapi bukan hanya pemikirannya doang, secara kerjanya ada. Iya. Dan dia berperan di dalam itu. Karena saya ingin melihat juga potensi pemuda yang berani untuk bicara, menerangkan apa sih acara ke depan ini gitu loh. Untuk apa sih? Gitu. Nah, kita melatih itu. Memang saya juga nggak mau juga sebagai ketua Karang Taruna dan hanya sedekap tangan dan tidak mencontohkan gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya tonjolkan caranya dulu ke pemuda, saya lihat dia jalannya seperti apa, dan saya mau semuanya berani. Ya, sulit untuk ngajak anak muda di Kampung Muara ini emang gimana ya? Iya, itu cenderung udah kayak berkelompok lah gitu, nggak bisa langsung nyatu. Nggak gitu. bisa, nggak bisa satu pemikiran. Iya. Tapi ada nggak tujuan abang nih setelah abang jadi ketua Karang Taruna? Nah, ya maksudnya kedepannya abang itu pengen jadi apa? Ada nggak bang? Kedepannya? Iya, buat kedepannya gitu setelah abang misalnya kan udah nggak jadi Karang Taruna nih. Ada bang kedepannya? Iya, kedepannya mungkin saya sih pengen tetap berperan di wilayah untuk meningkatkan citra bagusnya di wilayah gitu kan. Ya memang tidak lepas dari dukungan-dukungan dari yang lain juga untuk membuat citra bagus di wilayah ini. Ya, tidak lepas dari masyarakatnya, dari kita pendekatannya gitu loh. Itu diperlukan semua itu. Dan itu kalau seandainya di situnya nol, memang untuk citra pembagusan itu kayaknya sulit. Sampai ya untuk saat ini, kedepannya saya pengen memimpin, entah nanti jadi kepala wilayahnya atau apa, kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang ini saya fokus di kepemudanya dulu. Tapi harus lah bang, harus kita ngeberaniin diri buat. Pasti kan di Kampung Muara juga butuh generasi baru. Iya, itu. Buat menggantikan tokoh masyarakat yang dulu pernah menjabat jadi betul. Itu harus ada bang. Iya. Untuk pemuda di Kampung Muara ini kayak gimana sih bang? Maksudnya kayak cenderung dia berkelompok atau nggak ada pemikiran untuk sukses lah gitu, untuk maju bang. Gimana tanggapan abang? Kalau pemikiran untuk nggak sukses itu atau pemikiran sukses nggak suksesnya itu kita nggak bisa lihat sih. Tapi kalau tanggapan saya untuk berkelompok, biasalah anak muda itu biasanya memang masih suka kumpul sono, kumpul sini. Nah itu makanya saya cari untuk siapa sih yang dilihat nih anak-anak mudanya yang ibaratnya bisa merangkul anak-anak ini, termasuk saya juga berusaha untuk merangkul yang ibaratnya yang lainnya gitu kan. Nggak semuanya bisa kerangkul, memang agak sulit untuk semuanya kerangkul kan. Ada pemuda-pemuda yang memang suka di organisasi, ada juga yang nggak suka.
Maksudnya nggak sukanya kayak Nggak gimana? sukanya dalam arti, gue nggak suka lah berorganisasi gitu. Dia pengennya bebas. Dan memang dia suka kumpul, tapi dia suka bebas. Tapi berorganisasi dia nggak suka gitu. Dalam arti nggak menjiwai atau nggak kurang lah gitu. Ada yang seperti itu. Makanya kalau anak muda kedepannya untuk suksesnya itu memang nanti adalah jalannya sendiri. Anak-anak sekarang yang tersusun, yang menerima kegiatan ini, jadi kita bisa lihat, oh ini orang-orang yang memang bisa ikut menjalankan kegiatan ini, mungkin kedepannya dia bakal lebih berperan lagi, dan itu kita bakal tetap merangkul dia, dan kita merangkul orang yang belum masuk. Kumpul itu nggak ada sekatan, ya ini di perkumpulan kepemudaan ini di Karang Taruna. Caranya lu biar anak muda itu nggak bersekat-sekatan. Caranya itu dengan cara merangkul, mengajak bergabung di Karang Taruna, dan membuat kegiatan. Dan kegiatan ini barangkali kan ini loh anggota yang aktif dan jadi yang pasif. Yang pasif ini setelah ngeliat temennya ini diajak dengan yang aktif ini, oh dia ikut. Nah barangkali di situ kan bisa timbulnya yang dibahas tidak bersekatan dengan pemuda-pemuda lain. Caranya yaitu yang saya usahakan seperti itu. Sampai saat ini saya berusaha seperti itu dan berusaha mengerti pemuda-pemuda ini caranya seperti apa sih deketinnya gitu loh. Selalu belajar seperti itu. Makanya kita mau ada perubahan dari sekarang ini, kita bikin kegiatan di Karang Taruna ini gitu loh. Terus kita lihat juga anak-anak muda yang ibaratnya bergabung di Karang Taruna, potensi-potensinya seperti apa. Insya Allah lah kita berusaha untuk ada perubahan di wilayah ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan kepemudaan ini dari kepala wilayah sendiri, dari dukungan. Harapan lu nih bang, harapan lu untuk pemuda di Kampung Muara ini apa? Harapannya, ya tetap ada perubahan sih harapannya lebih bagus lagi dah ke depannya gitu kan. Harapannya ya bisa adanya Karang Taruna ini, dia bisa bergabung, terus bisa memberikan kegiatan-kegiatan dia apa sih gitu loh, memberikan gambaran yang bagus. Mungkin kalau kemarin ada dia belum masuk atau apa tertutup, dia punya potensi atau apa, harapannya ke depannya lebih bagus dah di pemuda ini. Ya salah satunya ya maaf kita ibaratnya di narkobanya ya kan, barangkali kan di Karang Taruna dia bisa ikut, dia bisa dalam kegiatan itu dia bisa meninggalkan, dalam arti mengurangi atau meninggalkan lah. Oke bang, terima kasih sudah mau hadir di acara cerita orang dalam ini. Saya tutup perbincangan kita ya bang. Siap. Oke, gua Ariel, dan jangan lupa like,